buat nyokap gue segini. Adik gue juga lupa lagi. Gimana ya cara ngitungnya ya? Pusing banget nih sobat investor. Gue lagi ngitungin pendapatan buat orang tua gue sama buat adik gue juga, tapi nggak lupa juga nih buat gue. Kayaknya gue perlu bantuan deh. Udah deh, gue coba calling teman gue dulu ya, siapa tahu ada deket sini. Nah, oke, kayaknya dia udah nyampe deh. Hai Kes, sini Kes. Halo. Halo, apa kabar? Baik dong. Udah deket-deket sini tadi. Iya, baru datang nih. Pas banget nih Kes, ada lo. Gue tuh tadi ya lagi bingung banget nih soal ngitung-ngitungin pendapatan yang harus gue bagi-bagi, entah itu ke orang tua, entah itu ke adik gue, terus juga entah ke dana-dana lainnya. Gue tuh bener-bener lagi pusing banget karena harus ngebagi itu semua. Oh, lu sandwich generation ya? Nah, kayaknya sih. Tapi sandwich itu apa ya kira-kira ya? Coba boleh dong kasih tauin sobat investor. Iya, jadi sandwich generation itu sebenarnya istilah sih, fenomena buat orang-orang atau generasi yang punya beban finansial ganda. Jadi mereka harus membiayai keluarganya atau orang tuanya, kan biasanya sering terjadi, dan juga harus membiayai diri sendiri, atau yang udah berkeluarga harus membiayai anaknya. Jadi kayak mereka tuh terhimpit antara harus membiayai orang tua dan membiayai anaknya. Oh, tapi nggak cuma anak sih kayaknya ya, bisa juga adik atau mungkin kepepet-kepepet kakaknya, anaknya kakak mungkin ya bisa ya. Merambat ya jadinya. Merambat. Iya, mungkin dia sangat bertanggung jawab. Makanya dia gue harus biayain semuanya deh kayaknya. Nah, tapi ini ngomong-ngomong berarti nggak menutup kemungkinan, berarti semua orang itu tuh bisa masuk ke dalam fenomena itu sendiri, siapapun. Mungkin hari ini mungkin ya, kalau misalnya gue nggak punya adik nih, mungkin gue belum. Tapi entah nanti gue punya anak, berarti gue akan jadi sandwich generation. Iya, sandwich generation itu. Sebenarnya sandwich generation itu kalau sekarang kalau ngomongin usia ya, by internet sih, kalau di research itu rentang usianya 25 sampai 42 tahun, which means kayak bagi mereka yang harus membiayai orang tuanya dan membiayai anaknya. Jadi kalau misalnya nggak membiayai orang tua kan dia nggak ada PET di atasnya dong, gitu kan. Jadi sebenarnya jadi sandwich generation itu memang harus bisa disebut fenomena sandwich generation kalau orang itu ada di terhimpit dua kebutuhan itu gitu, dua tanggung jawab itu. Oh alah, berarti itu kita harus pinter-pinter banget dong kalau misalnya udah terima gaji nih. Kadang kan udah di Shopee gitu kan, udah taruh keranjang semua tuh banyak. Gak boleh kalah. Nah loh, itu kira-kira keranjangnya kita taruh lagi deh di tempat-tempatnya ya. Atau jadiin wishlist aja. Iya, jadiin wishlist sampai entah kapan ya kira-kira ya. Nah tapi ini lo punya cara sendiri nggak sih untuk gimana lo memposisikan diri lo biar kayak pendapatan gue ini segini, kayaknya segini buat segini deh gitu. Yes, jadi sebenarnya I'm also a sandwich generation. Yang sandwich generation harus perhatikan itu, sandwich generation harus hati-hati dan harus dibudget. Karena kan kita punya pengeluaran bukan cuma sekali-sekali ya. Kalau sandwich generation, pengeluaran misalnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan orang tua, itu kan pasti rutin kan. Nah, kita tuh harus tentuin juga maksimal atau jumlah maksimal pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan orang tua gitu. Terlepas dari maksudnya yang sesuai juga dengan kapasitas kita, jangan sampai itu fluktuatif. Jadi kayak misalnya ya udah bebas deh kepengennya dimintanya misalnya kalau memang diminta gitu. Karena kan sebenarnya memberikan baik juga ya. Cuma memang kita harus sesuai dengan sama kemampuan finansial kita gitu. Jadi kalau bisa sih memang dibudget maksimalnya berapa. Mungkin yang sulit bagi sandwich generation ini mungkin different buat every person ya. Tapi harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Misalnya kadang kita juga harus bisa komunikasiin kapasitas kita membiayai itu sampai di mana. Gitu. Itu yang penting sih. Dan memang itu easy to be said, tapi sulit juga ya. Apalagi kan kita kan harus tetap hormat ya. Cuma mungkin itu kalau misalnya disebut edukasi keluarga, tapi dalam tanda kutip edukasinya, maksudnya ya itu tadi mengkomunikasikan kemampuan kita gitu untuk membiayainya segimana gitu. Nah, untuk diri kitanya juga perlu, karena kan
kita harus biayain. Mungkin kalau gue sekarang belum berkeluarga dan punya anak ya, jadi membiayainya untuk dana pensiun sendiri karena nggak mau dong nanti kita udah tahu sulitnya jadi sandwich generation ya, kita nggak mau anak kita nanti juga harus Jadi terhimpit situ. iya jadi sandwich generation gara-gara kita. Nah itu pentingnya juga buat seorang sandwich generation punya dana, mempersiapkan dana pensiun. Nah bisa jadi dari apa aja ya, bisa dari investasi misalnya gitu, karena bisa juga dari tambahan penghasilan, kerjaan-kerjaan lain ya. betul. Bisa juga memang kalau dari penghasilan yang sekarang sudah cukup ya tinggal di manage aja mana yang buat dana pensiun, mana yang mau diinvestasikan gitu. Karena kan kalau kita hanya menabung aja, kemudian Kayaknya kurang ya. iya, kalau dulu 5.000 udah bisa dapat banyak ya nggak sih? Ya kan? Sekarang Kalau dulu 5.000? iya gue SD tuh bisa beli nasi kuning. Nasi tuh kuning pakai telur, pakai perkedel, pakai Kalau- tempe lagi, paket lengkap. Sekarang kan 5.000 udah ya deh. Kayak, nilainya sudah mengecil kan. Nah sama kalau kita cuma menabung doang buat nanti nih dana pensiun kita ya itu jumlahnya juga akan terdepresiasi gitu maksudnya. Jadi untuk pentingnya tetap harus investasi. Nah, tapi menarik nih, tadi kan berarti faktor utama juga nih ya, lo kan tadi sebutin kalau misalnya biar nggak terjadi apa-apa, komunikasi yang baik. Karena emang mau entah itu di keluarga, pertemanan, dimanapun ya, kalau kita ngomongin soal uang gitu ya, itu sensitif banget kan. Dan yang paling gue menarik juga kalau misalnya, oh kemampuan kita cuma segini nih, jadi kan gimana cara kita komunikasiin ke orang tua gitu kan ya, kayak misalnya kayaknya gue cuma bisa sampai segini deh. Jadinya kedepannya pun kita hubungan sama keluarga pun tetap baik dan keuangan kita pun juga tetap baik ya secara nggak langsung gitu. Iya, itu harus dilakukan sih, yang di budget dan dikasih pagernya gitu loh, mana yang berapa untuk orang tua, berapa untuk diri kita atau untuk anak-anak kita, untuk dana pensiun kita. Karena akan ada kejadian di mana emergensi atau darurat, misalnya kita amit-amit ya jatuh sakit kayak gitu. Nah itu juga kan sekarang biaya sakit pun besar ya gitu. Jangan sampai ternyata dari sekali sakit misalnya amit-amit DB gitu, itu bisa menghabiskan 1 kali gaji gitu kan. Akhirnya kan kita juga yang sulit gitu. Nah itu juga salah satu yang sandwich generation perlu noted adalah punya asuransi juga sebenarnya gitu. Karena kita di posisi kita membiayai kebutuhan orang lain, kebutuhan masa depan, tapi juga kan current state kita harus dijaga supaya nanti asuransi jadi kayak bantalan gitu loh. Kalau seandainya tiba-tiba jatuh sakit, biayanya nggak kegerus semua gitu untuk karena kita sakit kan. Nah, kalau ngomongin apapun tuh bener-bener ya, asuransi itu sangat penting ya untuk kehidupan ya. Entah kalau misalnya kita lagi tahu-taunya ada kecelakaan yang nggak mau ya, siapa sih yang mau kecelakaan ya nggak sih? Ya tapi mau gimana pun kita benar-benar harus manage uang kita benar-benar sampai ke detail-detailnya, bahkan kayaknya recehan pun harus kita hitung ya. Iya, kalau bisa sih disiplin ya. Yang penting 3 itu sih ya, for investment, saving, sama insurance. Itu sandwich generation harus bisa punya itu. Nah, tadi kan gue juga sempat kita ada obrolan buat cari penghasilan tambahan. Nah, lo sendiri nih yang sekarang nih lagi ada di fenomena ini, lo kayak butuh kerjaan tambahan nggak? Atau lo lagi menjalankan kerjaan tambahan itu nggak sih? Biar lo nggak kehimpit juga sama fenomena ini. Buat gue pribadi sih, I'm willing to ya, karena menurut gue harus ada source of income yang lain selain pekerjaan kita yang sekarang. Tapi mungkin beda kalau teman-teman investor yang maksudnya udah punya bisnis sendiri gitu. Menurut gue setiap orang punya cara mereka sendiri untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu, source of income yang lain gitu. Nah, cuma yang sekarang ini tuh sebenarnya kita diuntungkan sih, karena sekarang source of income yang lain itu nggak cuma harus kayak semata-mata punya toko baru gitu kan. Tapi sekarang orang bisa lakuin apa aja lewat online. Oh benar. Ya kan, misalnya investasi semua bisa dari online. Iya betul, bisa lewat online. Either mereka pun sekarang berjualan aja sekarang udah gampang kan. Udah dari online ya semuanya. Gitu. Jadi kayak menurut gua ruang untuk sandwich generation mendapatkan penghasilan tambahan itu jauh lebih mudah di saat-saat yang sekarang gitu ya. Anything, tapi memang mulai lagi dari kayak tentuin dulu apa source of income-nya yang sewaktunya sesuai juga, yang memang cocok sama waktu pekerjaan utama kita, yang nggak mengganggu kita juga gitu. Dan pastikan juga kalau mau punya penghasilan tambahan atau misalnya punya bisnis baru, itu juga modalnya kita harus
atur. Harus hitung ya lagi kan? ya. Betul, jangan sampai kayak karena memulai bisnis baru juga kan harus ada siap resikonya kan gitu. Dan pasti ada pengeluaran di awal modalnya. Itu kan juga sandwich generation harus noted tuh bantalannya cukup nggak gitu. Jangan sampai itu juga malah nanti akhirnya menggerus kita juga. Sedangkan kita di tengah-tengah yang kita kan jangkarnya harus biayain ke atas dan biayain ke bawah. Benar. Tapi ini juga nggak maksud takut-takutin ya. Ya, Enggak. betul, Jadi betul. kayak biar kita pinter-pinter nih gimana caranya kita manage uang kita. Entah kita juga kalau misalnya berani mau bisnis, karena kan mungkin sesuatu hal apapun yang kita ambil tuh nggak cuman kayak gue mau bisnis ini pasti nanti untungnya gede, tapi kan nanti kita juga bisa mikir kayak nanti kalau rugi gimana. Tapi jangan takut ya untuk melakukan apapun biar kita nih punya penghasilan tambahan lagi masalahnya. Nah terus juga nih kalau ngomongin generasi sandwich, apakah juga penting kita untuk ngomongin soal asuransi kejiwaan, kita harus kepenuhi semuanya gitu. Penting nggak sih? Apa nih asuransi? Asuransinya iya. Jadi kan tadi kalau mungkin kita ngomongin, gue juga butuh asuransi nih. Nah tapi kalau misalnya kalau misalnya kita lagi terhimpit di fenomena sandwich generation ini, apakah kita juga memikirkan kesehatan atau biaya kesehatan atau asuransi yang di orang tua ataupun di adik kita? Oh, jadi nah, itu juga sulit sih. Itu tergantung balik lagi prioritasnya yang mau di cover apa gitu. Karena kan setiap orang beban dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan yang ke atas dan ke bawahnya itu beda-beda. Nggak semuanya kayak ada orang yang harus memenuhi kebutuhan ke atas like seluruhnya gitu. Ada juga yang ke bawah juga yang beberapa aja gitu. Jadi itu sebenarnya baik lagi sih kita yang atur juga gitu. Kadang ada juga kan kita punya insurance tuh sudah mengcover seluruh keluarga misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya di manage aja sih, kayak tergantung kebutuhannya aja. Yang penting udah harus dipikirin, menurutku betul kata Avo, harus di note juga mungkin asuransi kesehatan dari orang tua, itu kan jadi hal yang kita pikirin juga kan, karena ketika itu terjadi, amit-amit ada sesuatu hal yang nggak diinginkan, kan kita yang sebagai maksudnya kita yang punya beban tanggung jawab itu jadi harus memenuhi kebutuhan di sisi itu, apalagi itu darurat kan kalau masalah kesehatan. Misalnya gitu, itu diatur aja kan. Sekarang sebenarnya alternatifnya banyak, misalnya sekarang ada BPJS, terus kayak banyak sekali jenis-jenis asuransi yang lain yang bisa diatur gitu loh. Dan lebih terjangkau ya. Iya betul. Tuh. Nah karena kan kayak berarti nggak menutup kemungkinan nggak cuman kita doang nih yang bisa menjaga untuk kita tidak berada di sandwich generation itu ya. Ternyata yang orang kita biayain pun bisa meminimalisirkan itu juga ya secara nggak langsung ya. Lebih ke kita, kalau kita ada di situ, gimana kita hadapin itu aja sih gitu. Karena kan kadang juga bukan pilihan kan gitu, kayak ya udah kondisinya memang harus seperti itu ya. gitu. Mau nggak mau ya udah ditumpuk segala macam ya udah jadi ya kita gimana caranya harus bisa ngatasin semuanya. Betul, kita yang harus lebih disiplin sih. Jangan kita nanti kita ditumpuk lagi sama gaya hidup kita yang Aduh, banyak gaya tapi tak berdaya. Kan itu juga lebih bahaya. Repot tuh kalau banyak gaya tak berdaya. Iya. Nah oke sobat investor, tadi itu udah banyak banget nih kita ngobrol soal gimana caranya biar kita nggak kehimpit atau seenggaknya meminimalisir biar kita nggak jadi sandwich generation. Jadi kayak banyak hal ya, misalnya tadi yang pertama kita bisa meta-metain di mana uang kita buat maksimalin, kayaknya gue bisa ngasih segini, ke orang tua segini, ke adik gue segini. Terus juga kita juga bisa untuk misalnya dana-dana darurat ya Kes ya, kayak tadi soal asuransi kesehatan gitu-gitu juga penting. Dan terus apalagi ya tadi tambahan income juga. Dan satu lagi nih yang penting juga menurut gue itu komunikasi ya enggak. Jadi nanti biar kedepannya tuh hubungan tentang bukan hubungan, persoalan finansial juga terjaga dan hubungan kita keluarga pun tetap terjaga gitu. Sensitif banget. Nah kalau gitu sobat investor, tadi itu obrolan gue sama Keja tentang sandwich generation. Nah kira-kira kalian lagi ada di posisi itu nggak? Kalau gitu gue Voice tuh. Dan gue Keisha. Kita pamit undur diri, dadah! Dadah!